Surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. La ilaha illallah itu melahirkan zikir yang disebut zikir jahri, zikir yang diucapkan secara lisan. Dan ini hujahnya juga ada, boleh dibanterkan atau dikeraskan di speaker atau hanya lesan, boleh secara jahri. Tapi kalau di tahapan kedua itu la ilaha illahua, itu hanya diucapkan secara sirri, yaitu ucapan di dalam hati. Di dalam dunia thariqah berbagai banyak sistem cara untuk berzikir sirri. Ada yang berzikir hu Allah. Ini juga disebut sebagai zikir ismu dzat, namanya zat. Huwa itu dia. Kita mengatakan dia, itu sudah ada unsur sedikit keimanan untuk condong kepada kebenaran, tapi belum benar. Karena kalau kita bicara tentang huwa, itu tidak di depan kita, pasti jauh, Pak. Sehingga ada ayat mengatakan Allah itu berkuasa di arsy-Nya. Mesti telunjuk kita ke arah atas. Gak mungkin Allah itu di atas telunjuk duding ke bawah, gak mungkin, mesti atas. Karena identik atas itu adalah yang berkuasa, yang paling atas. Kul, katakan Muhammad, huwa utawi siapa. Di belakang gua ada Allah. Ini surat Al-Ikhlas iki kok sampean diblengkokno. Huwa utawi hidup iku Allahu, utawi jenenge Allah. Walaupun sudah tingkatannya sampai di sini, mohon maaf, Anda tidak akan bisa tidak bisa wusul bertemu Allah. Belum bisa, karena ini masih ismu dzat, masih nama. Jikalau kau masih tetap di situ, tindakan zikirmu tidak akan bisa sampai pada musyahadah. Kata ya Muhammad, kau tidak akan bisa sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa manakala kau tidak mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Itulah maksudnya, itu penghormatan. Artinya jenengan ini harus dibekali dengan sirul asra, sebab dengan sirul asra itulah salah satu unsur atau salah satu bahan Anda untuk mengucapkan salam kepada Allah. Bukan assalamu alaika, bukan assalamu alaiki sing kula sebut, bukan itu. Apa penghormatan kita pada Allah? Kita kembali kepada ayat yang mengatakan anibudullaha wajtanibut taghut. Itulah kehormatannya. Anda masuk manakala sudah tidak ada iman selain Allah, baru itulah yang disebut penghormatan. Lah enggak, aku zikir, saya zikir masih kelingan banyak. Apa penghormatannya itu? Kalau kita berbicara dengan zikir, disebut apakah zikir itu? Ingat, tahapan yang ketiga kita kenal, namanya la ilaha illa anta.
Dan zikir la ilaha illa anta inilah Pak yang melahirkan, menelorkan yang kita sebut sirrul asrar. Ini keluar dari ismudzat Pak. Itulah zikir yang ruhaniyahmu atau jasmaniyamu tidak mengucap, hatimu juga tidak mengucap, lisanmu juga tidak mengucap. Ketika di dalam posisi ruhaniyahmu itu tidak mengucap, disitulah ada 3 pos yang harus kau lakukan. Pos pertama, mohon maaf, inilah yang disebut su'aul basirah. Apa itu su'aul basirah? Apakah diucap di dalam ruhaniyah su'aul basirah, su'aul? Enggak, tadi kan saya suruh diem. Su'aul basirah adalah iman, pancaran nur iman, yang iman itu hanya pada hidup itulah wujudnya Allah. Bangunkanlah iman su'aul basirah itu yang mengatakan bahwasannya semua apa yang ditampilkan di depanmu itu yang berperan di dalamnya adalah Allah atau hidup. Udah beres. Di situ ngaku-ngaku siapapun silahkan. Nanti Bapak Ibu itu akan sirna ketika saat Allah dengan langsung meletakkan kau di ainul basirah, langsung hilang itu. Semua tampilan-tampilan di dalam alam mukasyafah semua hilang. Hilang semuanya. Tinggallah satu alam di mana seakan-akan tidak ada alam yang pernah kau masuki, sendirilah kau. Dia nggak ada lampu tapi terang. Terangnya itu melebihi jam 12 siang, itu pun tidak panas. Laksana seperti itu Bapak Ibu. Bahasa syariat itulah al-jannah. Nah, itu laksana, masih laksana. Tapi ketahuilah, nanti ada jawaban yang tidak bisa membuat hatimu ruhaniyahmu mamang kalau itu selain Allah, nggak ada. Nanti ada jawaban yang mengokohkan hatimu kalau itu betul-betul Allah. Hendak semua yang melakukan itu semata-mata hanyalah hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala secara syariah. Kalau sudah di titik itu, maka pasti tidak terlalu lama kau wajib diletakkan Allah di hakul basirah. Apa itu hakul basirah? Mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Toha ayat 14. Sesungguhnya ingsun adalah ingsun, sesungguhnya saya adalah saya. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Ini yang berkata itu bukan si salib atau manusia. Manusianya kan sudah hilang Pak. Maksudnya manusianya sudah tiada. Berarti yang jawab itu adalah laisa kamitslihi syai'un itu tadi. Dan akhirnya inilah yang dimaksud tahapan zikir yang nomor 4, yaitu la ilaha illa ana, yang melahirkan nama zikirnya fana'u dzikri.